Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga kebangkitan. Dan yang keempat kenaikan. Kelima turunnya Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hari raya umat Kristen yang keempat ini, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita melihat kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ayat yang ke-51 dikatakan bahwa ia membawa, ayat yang ke-50 dulu, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, orang itu yang terindah adalah bagaimana kita mengakhiri hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita mencapai garis kemenangan. Banyak orang yang memulai hidup dengan yang indah-indah, tetapi mengakhirinya dengan hal yang tidak indah. Kita melihat Tuhan Yesus ini luar biasa. Sebelum dia mengakhiri pelayanan di dalam dunia bersama dengan murid-muridnya, satu hal yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu perkara yang ajaib yang Tuhan berikan kepada para murid pada saat itu, yaitu dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudaraku, memang tangan Tuhan Yesus tangan yang penuh berkat. Amin. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang penuh berkat. Tuhan Yesus di dalam kehidupan pelayanan di dalam dunia, Tuhan Yesus bersama-sama muridnya, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberkati banyak orang. Bagaimana kita melihat kuasa Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, memberikan makan 5.000 orang. Tangan yang ajaib, tangan yang senantiasa memberkati ini, sampai hari ini pun memberkati saudara dan saya. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan begitu saja. Sebelum dia naik ke surga, pemberkatan itu Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita ini yang senantiasa di dalam berkat Tuhan, maka Tuhan mau hidup kita yang sudah diberkati, yang selalu diberkati oleh Tuhan ini, juga kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang egois. Saudaraku, berkat Tuhan itu ada 2 macam, yaitu berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum diberikan kepada semua orang. Siapa saja yang ada di muka bumi ini, semua orang diberikan nafas hidup. Yaitu hujan turun tidak pilih-pilih. Oh, ini kepunyaan rumahnya orang Kristen. Oh, ini ladangnya orang Kristen, tak kasih hujan. Oh, ini yang non Kristen, nggak usah ya, biar kekeringan. Nggak ada seperti itu. Hujan nggak ada di sebelahnya, hujan sebelahnya enggak ya, kecuali kalau ramalan cuacanya memang tidak merata. Iya kan? Banjir pun Tuhan berikan. Oh, banjir lewat. Oh, ini orang Kristen, nggak usah. Enggak. Ya, orang yang bekerja keras, Tuhan juga mereka bisa hidup, bisa makan dan minum. Baik itu orang yang kenal Tuhan maupun orang yang tidak kenal Tuhan. Itulah berkat umum Tuhan berikan kepada semua orang. Tetapi bagaimana dengan kita? Di sini kita melihat bahwa berkat itu bukan diberikan kepada semua orang yang ada di Betania, saudaraku. Tetapi waktu saya mempelajari ini, berkat itu diberikan, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati. Itu yang diberkati adalah para murid. Artinya ada berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid. Dan berkat khusus itu pun diberikan kepada kita. Saya dan saudara diberikan berkat khusus yang luar biasa. Berapa banyak pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kita di dalam berkat khusus itu. Bedanya berkat khusus dan berkat umum yang menyolong adalah berkat khusus tidak ada keselamatan, berkat umum tidak ada keselamatan. Sedangkan berkat khusus adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan yang luar biasa itu diberikan kita oleh Tuhan. Berkat keselamatan, berkat kehidupan kekal. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat saya dan saudara. Buat bagi siapa yang percaya, yang mau percaya kepadanya, diberikan keselamatan. Yang mau mengaku dia sebagai
kita dan kenaikan. Ditambah lagi dengan turunnya Roh Kudus. Semua dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Untuk siapa saja yang mau percaya kepadanya. Inilah berkat khusus yang Tuhan berikan buat kita. Iya kan? Maka dari itu mari kita yang sudah menerima berkat khusus ini memberkati orang juga, supaya orang itu menerima berkat khusus yang daripada Tuhan juga. Kita ini seringkali menjadi orang Kristen yang egois, gitu. Kita berani memberitakan, menyampaikan, mengabarkan berkat khusus itu kepada orang lain. Nanti akan kita bahas. Nanti di ayat berikutnya akan kita bahas. Itu adalah tugas kita. Tapi yang pertama di dalam ayat ini kita belajar bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus belum naik ke surga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya. Tangan yang penuh dengan berkat ini, tangan yang penuh dengan bilur-bilur tanah yang berlubang paku ini adalah tangan yang luar biasa, tangan yang penuh dengan berkat. Bagaimana orang mati disembuhkan, bagaimana orang buta dicelikkan. Saudaraku, kalau saya mau bersaksi, saya dan suami hanya katakan hidup kami hanyalah karena anugerah Tuhan. Orang bilang saya dan bapak ini nyawanya rangkap. Bukan masalah nyawa rangkap, tetapi karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan suami saya. Berapa kali kami berdua mau mati, tapi juga belum mati, belum saatnya mati. Orang lain boro-boro pecah pembuluh batang otak. Suami saya pecah pembuluh batang otak. Iya, orang lain sudah nggak tahu bagaimana nasibnya. Tetapi saya melihat karya Allah yang luar biasa. Tangan Tuhan itu yang penuh dengan yang ada dengan lubang paku itu memberkati suami saya dan memberikan kesembuhan secara total. Ya, saya mengalami sakit yang cukup luar biasa parah. 2 kali saya serangan jantung. Tetapi tangan yang sama yang ada lubang pakunya itu menjamah saya, memberkati saya dan memberikan kesembuhan bagi saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang terangkat itu memberkati saudara dan saya. Mau nggak kita menerima berkat itu? Baik berkat umum maupun berkat khusus. Saudaraku, berkat khusus aja Tuhan sanggup lakukan. Berkat khusus saja Tuhan sanggup berikan buat kita. Iya kan? Berkat khusus yang luar biasa, Dia rela mati di atas kayu salib buat saya dan saudara. Gak usah bicara berkat umum. Kalau berkat khusus saja Dia berikan, apalagi berkat umum. Pasti Tuhan berikan, pasti Tuhan sediakan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kebenaran firman Tuhan, cari dulu Tuhannya yang adalah sumber berkat itu, maka hidupmu akan diberkati. Jangan kita suka cari remahnya. Saya bilang sekali-kali orang Kristen ini suka cari remah-remahnya, ya kan? Suka cari tambahannya, tetapi tidak cari sumber berkatnya. Tuhan angkat tangan, Dia mengangkat tangannya mau memberikan berkat yang luar biasa buat saudara dan saya. Iya kan? Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Orang benar tidak akan meminta, dibiarkan meminta-minta. Ini janji firman Tuhan, saudaraku. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan pikiran kita, hidup kita hanya kita isi bagaimana kita mendapatkan berkat umum. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pekerja-pekerja Tuhan. Ya, kalau di dalam gereja dia akan bicara tentang yang rohani. Tetapi begitu di luar gereja, kehidupannya penuh dengan kekhawatiran, kehidupannya penuh dengan kegelisahan. Yang diisi dengan otaknya adalah bagaimana aku mendapatkan duit, bagaimana aku bisa makan, bagaimana aku bisa menyekolahkan anak. Saudaraku, pada saat kita sungguh-sungguh melekat di dalam dan hidup di dalam berkat, sumber berkat itu,
penguasa langit bumi dan segala isinya. Dia penguasanya, saudaraku. Orang lain diberkati, orang yang tidak mengenal dia saja diberkati, apalagi kita sebagai anaknya, sebagai umat tebusannya. Saya yakin dan percaya bahwa berkat itu akan Tuhan curahkan buat kita. Amin. Mari kita melihat, ya, sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus masih memberkati, menaikkan tangannya, mengangkat tangannya dan memberikan berkat. Iya kan? Memberikan berkat yang luar biasa, berkat khusus. Jangan sia-siakan berkat khusus yang sudah saudara terima dari Tuhan. Jangan pernah menjual berkat khusus itu untuk apapun juga. Jangan pernah menukar berkat khusus itu untuk apapun juga, dengan apapun juga. Jangan pernah. Ingat itu. Pada saat kita memilih mengambil berkat khusus, maka berkat umum akan menyertai hidup kita. Amin. Mazmur 23 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat kita menjadi domba dan menjadi kawanan domba Allah, maka hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Itulah berkat. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berkat, saudaraku. Berkat kalau kita melekat kepada sumber berkat itu. Berkat kalau kita menjadi kawanan domba kepunyaan Allah. Kita melihat betapa kasihnya Tuhan Yesus buat kita. Iya kan? Kita melihat dia naik ke surga, tapi dia tetap sebelum naik ke surga mencurahkan berkatnya lebih dahulu. Artinya apa? Dalam keadaan apapun juga, situasi apapun juga, tangan Tuhan selalu memberkati kita bagi orang yang percaya kepadanya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini pesan yang pertama yang saya pelajari dari sini. Yang berikut kita melihat ayat yang ke-51 dikatakan apa? Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Iya kan? Tuhan memberkati, kemudian baru Tuhan terangkat ke surga. Tuhan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka sujud menyembah kepadanya dan bersukacita? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Kita melihat peristiwa bagaimana 3 hari Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, ya kan? Peristiwa Jumat Agung sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus selama berapa? 3 hari. Murid-muridnya pontang-panting, betul nggak? Murid-muridnya putus asa. Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus. Murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Murid-murid mengalami tekanan yang begitu hebat. Iya kan? Mengalami tekanan yang begitu hebat. Dia menyaksikan, para murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, dicambuk, dipukul, diapain lagi.